Mercedes-Benz AMG A35, varian spesial dari sebuah A-Class dan merupakan varian terkencang dari A-Class yang dijual di Indonesia saat ini. Namun, kalian pasti bertanya, kenapa A45 belum masuk Indonesia? Karena masalah pajak. Itulah kenapa AMG di Indonesia tidak memasukkan AMG tertinggi mereka. Seperti di C-Class C63, atau misalnya di A-Class di E63-nya. Jadi, dan di A-Class ini, yang dimasukkan hanya A35-nya. Mungkin A45 akan menyusul, kami tidak tahu, tapi untuk sekarang, inilah versi A-Class terkencang di Indonesia. Oke, apa sih yang membuat dia bukan sebuah A-Class biasa? Yang seperti di-review oleh Gopas waktu itu dan juga gua yang seperti versi sedannya. Oke, kita lihat di depan sini. Dia sudah menggunakan benar-benar body kit dari AMG, bukan sebuah AMG line yang ala-ala AMG. Ini benar-benar dari AMG dan sudah diberikan aerodynamic kit dan ini sangat benar-benar berpengaruh untuk menambah aerodynamic dari mobil ini. Dan angin ini berpengaruh sampai ke spoiler belakang, jadi mengalirkan angin dari depan hingga ke belakang dan semuanya saling bersinggungan, saling berpengaruh satu sama lain, yang untuk membuat downforce yang sangat baik untuk mobil ini sehingga memiliki aerodynamic yang sangat baik. Dan lagi, biasanya Mercedes-Benz punya kelemahan, dia ini tidak bolong asli, ini asli. Nih ya, tangan kita bolong masuk ke belakang karena dia untuk mengalirkan angin ke roda, jadi bisa mendinginkan remnya lebih cepat lagi. Berbicara masalah rem mobil ini sudah menggunakan rem cakram berkaliper besar yang dicun khusus oleh tim AMG Jerman. Nah, rem ini tidak hanya berperforma tinggi, namun sangat canggih. Dan dia punya fitur adaptif yang mana menyesuaikan tingkat pengereman. Jadi, ketika berjalan di bawah 60 km per jam, remnya cenderung halus yang membuatnya nyaman dipakai di dalam kota. Namun, ketika ingin bermanuver di kecepatan tinggi, remnya seketika mengeluarkan potensi aslinya. Di sisi lampu, tidak banyak perbedaan dengan A-Hatchback dan A-Sedan. Dia tetap menggunakan lampu high performance LED lengkap dengan sein LED-nya. Begitu pula di belakang. Oke, ini bagian sampingnya. Dari samping siluetnya memang sedikit mirip dengan A-Class yang hatchback biasa. Tapi jangan salah, dia sudah dibuat beberapa milimeter lebih rendah ke bawah untuk menunjang aerodinamikanya. Dan juga ada penggunaan velg 19 inci untuk depan dan belakang yang jelas pasti lebih beda dibandingkan A-Class yang hanya 18 inci biasa. Di sini juga sudah diberikan emblem turbo 4MATIC karena dia sudah penggerak 4 roda, ya seperti gue bilang tadi. Dan di sini juga dia sudah diberikan spion yang berwarna hitam karena dia sudah menggunakan AMG Night Pack. Jadi ini pun hitam, semuanya hitam dan semua benar-benar jelas terlihat terasa sangat-sangat sporty. Meski begitu, di bagian handle-nya dia masih menggunakan warna chrome. Meski begitu, kunci dari mobil ini sudah menggunakan kunci yang spesial, yang mana menggunakan warna hitam dengan badge AMG di tengahnya. Dan dia pun sudah sistem keyless entry, sehingga tinggal kantongi saja dan kita bisa buka dari 5 pintunya. Di bagian sini sudah ada logo AMG yang menyala, yang siap menyambut kalian. Dia di belakang sudah menggunakan spoiler yang sangat besar dan juga ini sebuah paket yang sudah include di AMG Night Pack-nya. Dan ini benar-benar properly di-tune oleh AMG in-house tunernya Mercedes-Benz. Dan sudah ada badge-nya di sini, bukan AMG line yang seperti C300 AMG line, misalnya E350 AMG line. No, ini adalah A35, a proper AMG, walaupun memang bukan one man, one engine. Ya, varian AMG A35 memang bukan masuk dalam skema satu orang satu mesin. Mesinnya menggunakan skema produksi massal dan menggunakan 2000cc bi-turbo yang mengalirkan tenaganya ke 4 roda melalui transmisi 9 percepatan dual clutch. Walaupun bukan A45, namun ia tetaplah sebuah mobil keluaran AMG
Sehingga urusan tenaga tidak main-main. Karena tenaganya mencapai 306 horsepower dengan torsi 400 Nm. Sangat buas bukan? Tenaga itu siap membuat kalian sumringah. Dan sistem adalah varian AMG A35, dia sudah ada knalpot yang asli. Nih, hand of truth. Ini masuk ke dalam dan ini nyala dan suaranya loud banget. Yap, untuk ukuran mesin 2000 cc dia cukup nyaring. Ditambah lagi dia ada tidak berjalan. Oh iya, di belakang sini dia pun sudah ada rear diffuser yang asli. Ya memang, AMG A35 ini diciptakan dengan mesin 2000 cc adalah untuk menghindari pajak di atas 3000 cc yang tidak masuk akal di Indonesia. Maka dari itu generasi W177 ini E-Class punya varian di bawah A45 ini. Namun gak usah khawatir suara startupnya akan kurang sangar seperti ini. Karena dia sudah punya fitur AMG Emotion Start yang siap membuat suara start AMG A35 ini seperti AMG Caranya cukup mudah. Tinggal pencet tombol start lalu segera tekan pedal shift ke bawah dan siap menggetarkan sekitar kalian. Untuk urusan practicality, dia sama baiknya seperti A-Class. Dia masih memiliki konfigurasi kursi 40-20-40 dan punya kapasitas bagasi sampai 370 liter ketika kursi baris 2 tegak. Dan kalau diturunkan, bisa sampai 1210 liter. Sehingga memuat barang-barang ini tidak akan jadi masalah. Itu semua bisa didapat karena ia ambil basis sebuah A-Class hatchback yang basically dia adalah sebuah hatchback yang praktikal dan sudah dipikirkan secara matang-matang oleh Mercedes-Benz untuk menjadi sebuah hatchback yang baik dan akomodasinya sangat baik. Jadi, meskipun di depan sudah menggunakan sport seat yang menyatu dan tidak seperti menghalangi pandangan kalian, tapi legroom gue, tinggi gue 175 cm, ini adalah posisi mengemudi gue, ternikmat gue. Gue biasanya emang orangnya yang suka sampai agak ngelin gitu kalau duduk. Nih, legroom gue masih ada 5 jari dan properly duduk di belakang sini. Padahal di depan juga sudah ada sunroof yang sangat besar, yang sangat enak untuk kita lihat malam-malam hari gitu ya, menikmati jalanan ibu kota itu enak banget. Padahal tapi headroom gue masih ada 5 jari di belakang sini. Nice banget, tidak mengurangi sama sekali practicality. Ada beberapa sports car bahkan headrest di tengahnya sudah tidak ada lagi. Di sini sudah ada proper 3 headrest. Nice banget. Dan di door trimnya sudah menggunakan Alcantara dengan jahit-jahitan merah yang luar biasa bagusnya, luar biasa mewahnya. Dari tengah kita duduk pun masih bisa. Ya memang sih, dia karena 4-wheel drive menggerak 4 roda, dia ada tunnel yang cukup besar di belakang sini. Tapi dia dia hanya tinggi, tidak besar kanan kiri. Jadi kaki gue tuh masih bisa ditaruh di kanan kiri sini. Dan masih ada headrest ini sehingga membantu gue untuk duduk properly di tengah sini. Dan masih ada headroom sebanyak 5 jari juga. Jadi nice banget. Di belakang pun masih bisa memuat botol minum besar ini. Dan tetap ada blower AC. Yang juga di bawahnya ada 2 slot USB-C. Di bagian depan mungkin gue akan jelasin terlalu banyak karena Gopas sudah membahasnya di video seperti yang ini. Pirelli-nya ini merupakan tipe P0 yang memang terkenal sebagai high performance. Kalian bisa tonton, Gopas sudah membahas beberapa detail-detail interior dan juga beberapa yang membedakan dengan varian A-Class biasa. Oke, di sini gue mau notice satu. Gopas di situ bilang dia menggunakan layar yang sangat kecil di sini. Speedometernya, ini yang gue sayangkan sih. Kenapa dia nggak pakai full screen seperti di A200 yang di review gue kemarin ya. Memang dia menggunakan layar yang sangat kecil di sini untuk unit test drive kami. Tapi unit yang kalian beli nantinya akan sama seperti A-Class hatchback dan juga A-Class sedan. Jadi di sini nanti sudah menggunakan 10,25 inci lengkap dengan MBUX-nya yang sudah bisa menggunakan sistem Hey Mercedes. Sistem MBUX-nya pun memiliki fitur-fitur yang sama persis, bahkan ada satu fitur dedicated yang akan kami jelaskan nanti. Di sini pun masih ada ambient LED yang bisa diganti sampai 64 warna, masih ada lampu kabin LED, dan meski sudah menggunakan kursi sport yang di depan sini, pengaturannya tetap elektrik lengkap dengan 3 memory seats. Oke, Gopas juga bilang untuk menggunakan launch controlnya kita harus tinggal pencet 2 pedal shift di belakang sini dan tekan tinggal gas. No. Turns out it's way simpler. Iya, jauh lebih mudah. Karena tinggal masukkan ke mode sport atau sport plus, injak gas dan rem, dan launch controlnya atau race mode-nya siap dipakai.
Dan launch controlnya ini pun siap dipakai berkali-kali tanpa harus ada jeda, sehingga siap diajak bersenang-senang setiap saat kalian mau. Tertarik dengan jam Condotti Safina yang kami pakai ini? Kalian bisa beli di condotiwatch.com dan dapatkan tambahan diskon 15% dengan menggunakan CVT 15. Tapi di depan sini juga ada beberapa kekurangan, seperti dia tidak adanya pengaturan setir yang sudah elektrik. Dan pengaturan setirnya pun masih manual walaupun sudah tilt dan teleskopik. Dan beberapa switch seperti di door trim ini untuk power window-nya terasa sangat murah. Dan juga gear selector-nya yang di sebelah sini memang dari A-Class kemarin juga sudah terasa murah, dan di sini pun tidak di-upgrade karena padahal ini adalah versi AMG-nya. Jadi terasa murah. Selain itu, meski varian AMG, ia tetap belum mendapatkan tuas transmisi di tengah sini. Namun, mengingat varian spesial ini memiliki harga tidak sampai 2 kali lipat dari varian standarnya, tidak seperti Civic Type R yang memiliki harga lebih dari 2 kali lipat dari Civic biasa, membuat A35 menjadi varian spesial yang sangat luar biasa baik. Karena untuk harga sendiri A-Class di 700 juta dan AMG A35 ini di 1,255 M, yang membuatnya memiliki value for money yang sangat baik. Padahal di sini jauh lebih lengkap dibandingkan A-Class biasa. Seperti kursi yang sudah Alcantara, di sini sudah Alcantara. Penggunaan setir yang lebih spesial yang tidak mirip-mirip dengan seperti si A-Class hatchback-nya. Ini sudah setirnya juga sudah AMG, sudah ada benar-benar proper AMG, ini sudah persis dengan G63, dengan C63, semua lineup ini AMG semua sudah persis setirnya seperti ini, sudah mendapatkan panoramic sunroof, dan kalau Civic Type R justru mendapatkan versi manual di varian tertingginya, di sini mendapatkan versi automatic 9 percepatan dual clutch. Jadi justru tidak sampai 2 kali lipat, tapi ini terasa jauh lebih spesial. Ditambah lagi dengan tuas pedal shiftnya yang sudah aluminium, dan seperti yang kami bilang tadi, sistem MBUX-nya sudah dilengkapi mode AMG, yang mana bisa memantau torsi dan horsepower. Begitu pula speedometernya juga sudah ada mode AMG yang tidak ada di varian non-AMG. Bagaimana dengan performanya? Apakah juga spesial? Ya, langsung kita coba aja 0-100 ya. Kita ubah dulu ke Sport Plus. Dan sesimpel injek gas dan rem, restart. Ini traction control. Wow. 120. Yeah. Formatiknya luar biasa. Jambakan dari sebuah all-wheel drive-nya ini membuat 0-100 hanya dituntaskan dalam 4,8 detik di Indonesia. Hanya kurang 0,1 detik dari klaim Mercedes-Benz. Gila, kenceng banget. Jauh lebih kenceng dibanding rivalnya dari Jepang yang punya horsepower yang sama, tapi hanya sebuah front-wheel drive. Gila. Dan Formatic-nya siap diajak untuk berbelok seperti ini. Berkali-kali dengan understeer yang sangat minim. Pacu lebih jauh lagi, mobil ini bisa mencapai kecepatan maksimum yang dibatasi secara elektronik di 250 km per jam. Namun, bagaimana untuk dipakai harian? Tenang saja, mobil ini sudah disiapkan untuk dipakai harian juga. Seperti sudah ada fitur blind spot monitoring, dan dengan dimensinya yang tetap kompak, ia tetap siap melahap jalanan kota-kota besar. Ditambah lagi ground clearance-nya yang masih cukup tinggi, dan dengan adanya fitur adaptive damper yang membuatnya dalam kondisi comfort, mobil ini jauh lebih bisa dikendarai secara nyaman. Bahkan lebih nyaman dibandingkan Honda Civic Type R, karena Type R di beberapa posisi tidur kami harus sangat berhati-hati. Untuk urusan efisiensi, mobil ini pun masih bisa dibilang bisa untuk diajak irit-iritan. Ya, asal kaki kalian bisa menahan hasrat untuk membawa mobil ini jauh lebih cepat. Karena memang mobil ini tuh memang bawaannya minta dibawa ngebut-ngebutan. Tapi kalau kalian masih mau irit-iritan dan masih peduli dengan efisiensi, mobil ini masih bisa banget untuk kalian bawa efisiensi. Karena dalam kota masih bisa di 10,1 km per liter, dan di luar kota bisa mencapai 16,7 km per liter. Masih oke banget untuk ukuran sports car seperti ini. Karena dia dibantu dengan idle start stop yang sangat canggih,
yang cepat berkali-kali bisa diulang lagi, bisa dipakai kembali berkali-kali, dan juga dia memiliki cruise control untuk di dalam tol. Jadi kita bisa menjaga kecepatan kita ketika kecepatan tinggi. Jadi RPM bisa tetap rendah. Bayangkan saja di kecepatan 90 seperti ini sudah mencapai gigi ke-7. Jadi RPM tetap di bawah 2000 RPM. Jadi ini kenapa dia bisa masih tetap irit untuk di kecepatan. Tunggu dulu. Sebelum gue lanjut, gue minum kopi kode 78 dulu. Kopi dingin, segar yang bikin gue tetap fokus selama WFH. Dan gue tetap bisa bikin konten untuk kalian semua. Nah, yuk lanjut lagi kontennya. Untuk kekedapan kabin, ya dia punya masalah yang sama dengan A-Class sedan. Dia punya road noise yang cukup kencang suaranya dari bawah sini. Dan membuatnya untuk ukuran Mercedes-Benz tidak terlalu kedap. Jadi dia hanya bisa mencapai 70 decibel meter ketika kondisi berjalan seperti ini ya. Traffic kondisi normal hanya bisa mencapai 70 decibel meter. Mungkin suara dari bawah, kekedapan dari bawah sini memang agak kurang. Walaupun kedepan di sini, kaca atas, semuanya sudah sangat baik, tapi dari bawah agak berkurang sedikit. Namun, semua itu dibayar dengan performa luar biasanya yang digabung dengan drivability-nya, membuat semua kekurangan mobil ini terasa termaafkan. Oh iya, untuk kalian yang penasaran bagaimana hasil dari performa mobil ini, kami sudah membuat video hot lap dari AMG A35 ini yang akan ada di video terpisah. Nah, ini akan menjadi segmen terbaru CVT Indonesia khusus untuk mobil-mobil berperforma tinggi. So, buat yang penasaran, nantikan videonya. Oke, bisa disimpulkan mobil ini adalah mobil yang lebih proper, mobil yang lebih enak untuk dikendarakan sehari-hari, tapi punya tenaga dan lebih powerful dibandingkan rival-rivalnya dari Jepang. Dan kalau kalian masih ragu ini adalah sebuah AMG betulan, kami sih enggak. Karena benar-benar ini adalah AMG properly tuned by AMG, sebuah in-house tuner dari Mercedes-Benz. Dengan performanya yang luar biasa, launch controlnya yang bisa berkali-kali kita pakai terus berkali-kali tanpa ada jeda, tanpa kita harus loading dulu, harus menenangkan diri dulu atau segala macamnya seperti mobil-mobil lain. Nggak ada di sini. Kita bisa pakai itu berkali-kali dan Formatic-nya tetap menjaga traction-nya supaya kita bisa mencapai 0-100 dengan kecepatan yang sangat luar biasa cepat. Oke, sekian review dari gue. Gue sangat impress dengan mobil ini. Luar biasa, dia tidak intimidating gue. Sehari-hari masih bisa dipakai dengan secara normal. Tidak terlalu ceper, kita masih bisa lewat posisi tidur dengan nikmat. Dan komputernya Mercedes-Benz tetap bisa menjaga mobil ini tetap nyaman dipakai untuk sehari-hari. Dan juga practicality yang sebuah A-Class miliki diangkat kembali di sebuah A35 yang harusnya adalah sebuah sports car yang biasanya tidak lagi praktikal, tidak lagi nikmat untuk dikendarai sehari-hari. Oke, terima kasih sudah menonton CVT Indonesia. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Terima kasih juga sudah nonton video ini dan video-video kita yang lain. Dan jangan lupa juga main-main ke Instagram kami di @cvt.indonesia. Support kami dengan cara follow dan subscribe sosial media kami. Jadi kami makin semangat untuk bikin video-video terbaik untuk kalian semua. Oke, sampai ketemu di review berikutnya. Terima kasih sudah menonton video review kali ini. Jangan lupa like, komen, dan share. Dan jangan lupa tonton video-video kami yang lainnya. Juga jangan lupa klik tombol subscribe di kanan sini. Bye-bye.